Selamat pagi, anak-anak. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Dulu. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum lanjut, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Absen berapa deh? Namanya siapa? Today 13. Sudah dibuat ya? Oh, sudah. Sakit ya? Nah, baik untuk anak-anak semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, agar lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Ya, karena sekarang bulan berapa sekarang? 17. Kok bulan 17? Bulan Agustus ya, bulan 8. Nah, jadi kita nyanyinya lagu 17 Agustus saja ya, biar lebih semangat. Ada yang mau membantu memimpin? Wah, oke. Dek Sri yang duluan, jadi Dek Sri silahkan bantu teman-temannya. Silahkan maju. Yang lain silahkan berdiri dulu, nak. Kita nyanyi sama-sama ya, nyanyi lagu 17 Agustus. Dek Sri yang akan memandu. Silahkan. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Baik, terima kasih Adek. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Ya, yang lain tetap berdiri dulu ya. Bapak mau lihat dulu. Mulai dari kerapian tempat duduk sudah rapi. Kemudian untuk yang piket hari ini juga sudah bersih. Selanjutnya dari pakaian kalian juga Bapak lihat sudah rapi. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Ya, luar biasa. Nah, untuk yang piket hari ini juga sudah bagus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nanti jam istirahat pertama, istirahat kedua juga kalau bisa seperti ini bersihnya sampai pulang. Jadi yang piket besok juga sama. Biar seperti ini bersihnya. Oke ya? Nah, anak-anak, jadi sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang minggu lalu. Kita lanjutkan kembali hari ini, yaitu tentang apa kira-kira? Minggu lalu dapat sampaikan berpikir komputasional ya, di depan juga ada. Nah, sebelum lanjut, biar tidak tegang, biar rileks ya, mari kita seperti biasa atur napas dulu ya, biar rileks. Nanti mungkin di rumah tadi kamu ada hal yang membuat kurang enak, mari kita lepaskan dulu, kita fokus dulu ya. Silahkan duduk yang rapi, santai, pejamkan mata terlebih dahulu. Bayangkan kamu ada di kelas untuk belajar hari ini. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Baik, sekarang boleh dibuka perlahan-lahan. Ya, cukup ya. Nah, jadi kita lanjut lagi anak-anak. Jadi di pembelajarannya seperti biasa, Bapak ingatkan kembali tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, ini di depan sudah ada yang ditempel. Jadi salah satu budaya positif di sekolah kita itu
kita bentuk dari keyakinan kelas, ya. Nah, ini dia. Di depan juga udah ada. Kamu bisa baca. Dan harapannya nanti tidak hanya dibaca saja, tapi bisa dipraktekkan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah mengalami suatu masalah di rumahnya atau di sekolah? Atau pernah nggak menyelesaikan? Oke, silakan. Pernah? Pernah. Lanjut, pernah nggak kamu dapat tugas misalnya agak berat, kamu rasa ada PR matematika, PR IPAS, belum selesai dua-duanya, lagi ada PR. Pernah nggak? Nah, oke. Yang laki-laki yang main layangan. Siapa yang pernah main layangan? Oke. Terus yang main catur? Ya. Pernah main catur? Nah. Nah, ketika kamu menyelesaikan masalah, ketika kamu membuat layangan, apakah langsung jadi layangan bisa terbang? Kamu harus ngapain dulu? Yang perempuan kira-kira apa yang harus dilakukan yang laki-laki ini, ya? Mencari bambu, menyiapkan bahan. Mencari bambu bagian dari menyiapkan bahan. Ya, kembar, bagus. Sama Novita juga bagus. Lagi? Mencari plastiknya. Berarti bagian dari menyiapkan bahan. Bagus? Ya, Juli? Nah. Ketika bermain catur, apakah boleh itu menteri sama anak buahnya bebas bergerak? Tidak. Ya kan? Ada nggak strategi di sana? Ada. Nah, jadi semuanya itu, nak, mulai dari tadi contohnya kan bermain catur, menyelesaikan masalah, buat layang-layangan, itu ada strateginya. Ketika kamu melakukan strategi, berarti kamu sudah berpikir. Secara tidak langsung kita sudah berpikir. Nah, kita bahas hari ini tentang bagaimana berpikir yang komputasional. Nah, tapi sebelum lanjut, begini. Kita coba dulu permainan sedikit. Siapa di sini yang pernah lihat robot? Robot nih, mau di TV, mau lihat langsung, pokoknya pernah lihat robot. Wah, semua pernah. Sekarang turunin. Apakah robot ketika bergerak, dia bergerak sendiri? Belok kanan sendiri, hadap kanan sendiri, maju sendiri, mundur sendiri. Nah, kan? Terus siapa yang membuat dia bisa bergerak? Manusia. Berarti ada program yang dibuat kan, ada remote-nya kan, remote-nya digerakin ke kiri, robotnya kiri, kanan, baru ke kanan. Nah, di kotak yang digerak-gerakin itu, nah, di sanalah namanya ada program. Makanya pelajaran kita itu ada KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Coding, ada kode-kode di sana. Ketika di kiri dia kodenya gimana, kalau ke kanan kodenya gimana. Nah, sekarang ceritanya kamu jadi robot nih. Nah, ceritanya ya, Bapak jadi orang yang menggerakkan. Kalau ada perintah robot berkata, kamu harus lakukan. Kalau ada perintah robot berkata. Tapi kalau tidak ada perintah robot berkata, kamu nggak boleh melakukan. Paham? Paham? Contoh, santai aja, jangan negang-negang, ya. Kita belajar seperti biasa. Oke? Santai saja, nak. Contoh, robot berkata, berdiri. Nah, bagus. Robot berkata, angkat tangan kanan. Robot berkata, angkat tangan kiri. Dua-duanya diangkat ya. Duduk. Robot berkata, hadap kanan. Robot hadap kiri. Kan nggak ada berkatanya, nak. Baru robot aja. Ya. Robot berkata hadap kiri. Ya. Robot silahkan duduk. Ya. Robot silahkan duduk. Berkatanya nggak ada. Ya, gimana ini? Ya. Robot berkata silahkan duduk.
Robot berkata, turunkan tangan. Oke, tepuk tangan. Kan nggak ada robot berkata. Kok tepuk tangan gimana? Oke, bagus luar biasa. Sekarang boleh tepuk tangan beneran, nak. Oke ya. Nah, ini nak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kalian dengan menyimak apa yang Bapak sampaikan nanti, kalian bisa mengetahui apa sih itu berpikir komputasional itu seperti apa. Definisinya bagaimana, pengertiannya seperti apa. Kemudian kamu juga nanti dalam diskusi dan kerja kelompok, terus presentasi, kamu bisa mengetahui nanti 4 prinsip berpikir komputasional dan manfaatnya. Jadi berpikir itu, dalam berpikir komputasional ada prinsip-prinsipnya, nak. Ada 4. Nah, itu akan kamu tak ketahui nanti, ya. Dengan diskusi, memperhatikan, dan juga presentasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bisa lanjut? Bisa, baik. Jadi nanti kamu ketika dalam proses pembelajaran, kamu nanti akan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan dari teman. Kemudian kamu nanti akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian mengerjakan lembar kerja dan presentasi. Lanjut nanti kembali ke awal, akan ada latihan soal evaluasi. Itu yang akan kita lalui dalam kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Kita lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan. Nah, coba kita sama-sama nonton dulu. Masih ada hubungannya ini dengan apa? Konsep berpikir komputasional. Nah, ini masih ada hubungannya. Jadi berpikir komputasional itu, mungkin ada yang tidak pernah baca bukunya. Ya, dikeluarkan dulu lah bukunya. Keluarkan. Buku tulis dan semuanya silahkan dikeluarkan. Ya. Boleh, keluarin semuanya. Buku gambar nanti, karena gambarnya nanti. Jadi yang dikeluarkan buku tulis sama buku yang sudah diberikan, kertas yang sudah diberikan, artikel. Pulpen dikeluarkan. Nah, sekarang kita start. Ada yang udah baca? Yang kira-kira ingat berpikir komputasional tuh berpikirnya seperti apa? Yuk, yang bisa angkat tangan. Yang bisa? Yuni? Hanya Yuni, bentar. Yuni aja yang udah baca berarti. Yang lain gimana? Udah baca ngapain nggak angkat tangan? Kalau udah baca angkat tangan, nak. Walaupun salah nggak apa-apa. Orang belajar kan? Kalau udah bisa kan? Nggak perlu belajar berarti. Pak, saya takut salah, Pak. Nggak apa-apa, nak. Kita kemukakan pendapat. Jangan takut salah. Karena Yuni angkat tangan. Silakan Yuni. Berpikir seperti teknik komputer. Komputasional. Berpikir seperti komputer. Bagus. Tapi harus ditambah lagi. Tepuk tangan dulu untuk Yuni. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Mungkin di rumah scroll-scroll. Kan zaman udah canggih. Nyari mungkin di Google atau di YouTube. Apa berpikir komputasional? Coba, Puspa dibaca. Nah, baca Puspa. Sekarang Pak suruh baca. Kerasin. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari. Ya. Tepuk tangan untuk Puspa. Jadi, teman kamu bilang tadi, Pak, berpikir komputasional itu berpikir, Pak, seperti komputer, Pak, kita, Pak. Yes. Terus Puspa tadi bilang, kalau berpikir komputasional itu berarti berpikir untuk memecahkan masalah sehari-hari, Pak. Kedua-duanya sudah benar. Sekarang kita lengkapi lagi ya. Berpikir komputasional itu, nak, kita berpikir benar seperti komputer. Artinya apa? Berpikir dengan sistematis. Berpikir dengan logis. Dapat dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Harus ada kata sistematis dan logisnya. Biar lebih lengkap. Ya, Yuni? Bisa? Oke. Sekarang yuk, kita nonton sama-sama nih. Nah, ini dari awal. Kita lihat. Jadi di sana ada 2 ekor apa? Rusa. Nah, rusa dan
Nah, akhirnya bagaimana dia menyelesaikan masalah? Nah, set. Nah, terus. Nah, lanjut ya kan? Nah, ini adalah salah satu konsep dari berpikir komputasional ketika bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Itu tadi kita lihat. Sama kamu, secara tidak langsung kita sudah belajar sini tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Kalau orang yang mau saling menghormati, saling menghargai, itu kira-kira dia bagian dari pengamalan sila keberapa? Saling menghormati, saling menghargai, sila keberapa? Sila kedua. Nah, ini dia. Jadi, tadi itu contoh dari berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional tadi dapat jelaskan, yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis, masuk akal. Coba yang pertama yang sama-sama gendut itu masuk akal nggak? Karena dia ngapain dia? Berantem, nggak mau mengalah, ya kan? Terus yang kedua, rakun sama si kelinci, masuk akal nggak? Logis nggak? Sistematis nggak? Sistematis. Karena si kelinci kan suka lompat tuh. Si rakun mengalah, terus dia lompat dulu, baru bisa lewat. Akhirnya sama-sama bisa jalan. Kalau yang gendut tadi itu, si rusa sama si beruang, nah kan, saya duluan, nggak, saya duluan. Ah, kamu ini, nanya kan, akhirnya nggak bisa lewat. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, berpikir dari komputasional. Jadi ini ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ya. Yang pertama, apa yang pertama? Dekomposisi. Ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan dekomposisi itu seperti apa? Novita, silakan. Dibaca keras, Novita. Ya, berarti apa? Masalah yang besar atau masalah yang kompleks digimanakan dulu? Dipecah dulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, baru itu lebih memudahkan kita menyelesaikan masalahnya. Tepuk tangan untuk Novita. Jadi yang pertama, prinsip pertama sudah. Contoh lain, kayak tadi buat layang-layangan. Apakah langsung jadi layang-layangannya? Nah, dipisah-pisah dulu. Bagian pertama nyari apa? Nyari bahan. Ya kan? Bambu, benang, plastik, dan lain sebagainya. Bagian kedua ngapain? Baru proses merakit atau proses membuat. Bagian ketiga ngapain? Baru menempel plastik dan lain sebagainya. Ya kan? Proses pembuat. Dipisah-pisah sesuai dengan bagian-bagiannya. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Lanjut, prinsip yang kedua. Mengenal pola. Terakhir, berpikir algoritmik, berarti terstruktur, langkah-langkahnya jelas. Pernah buat mie kan? Pernah masak nasi goreng? Pernah buat canang? Yang cewek, apa langsung kamu mau buat canang, langsung jadi canangnya? Nah, ada langkah-langkahnya. Buat mie, apa langsung makan? Berarti beli mie, makan dulu mie-nya, baru direbus mie-nya. Kan enggak? Langkah-langkahnya harus jelas tuh. Itu namanya algoritmik, menyusun langkah-langkah instruksi dengan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke? Ya, silahkan. Capek nih? Nah, berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu lagi. Nah. Apa lagunya kepala, pundak, lutut, kaki? Pak, yuk kita mulai. Nyanyi bareng-bareng, lakukan gerakan bareng-bareng. Jangan ngikuti Bapak. Lagunya sesuai lagu gerakannya. Yang ngikutin Bapak nanti Bapak kasih oleh-oleh. Ya, yuk 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
Apa? Buat mie. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya. Silakan duduk. Sekarang kita ke sini dulu. Nah, diskusi kelompok. Jadi Bapak minta untuk kelompoknya bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya biar gampang, kita pakai kelompok yang seperti biasa kita buat aja ya. Nanti masih ingat kan kelompoknya kan? Sih. Ya, silakan dibentuk dulu kelompoknya, Nak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, ini nanti dikerjain sampai nomor 1, 2 ya. Yang ini bagian atas dikerjain. Kemudian nanti dalam kelompok, nah ini ada LKPD-nya. Nah, ada di sana nih tugas kamu membuat poster. Poster tentang ini tadi pembelajaran komputasional dan ada beberapa yang harus dijawab. Nah, sesuai dengan LKPD-nya. Ini Pak kasih dua-dua aja dah. Nah, 2 kertas biar gampang bacanya. Gambarnya silahkan dikeluarin. Ya, aku gambar. Nah, lanjutin. Nah, ada yang gambar juga, ada yang gambar, ada yang ngerjain. Ini kan kita harus berpikir komputasional lah. Kalau semuanya gambar semuanya, ngerjain ini semuanya kan nggak kerja kelompok jadinya. Ya, jadi ada yang jawab ini, ada yang ngelanjutin, ada yang buat ringkasan, silahkan lanjutin ringkasannya. Nanti tentukan mana yang akan dipakai. Nah, yang ini ya, bagian atas. Bagian atas. Ya. Boleh langsung di sana. Sesuai dengan yang ditanya ini. Kalau dia disuruh nyebutin, ya sebutin aja. Kalau disuruh jelasin, baru jelasin. Kan disuruh nyebutin itu kan. Nah. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan, Nak. Kan kita berpikir komputasional. Perintahnya apa? Sebutkan, berarti disebutkan aja. Kalau jelaskan, baru dijelaskan. Nah, kita lagi belajar ini kok berpikir komputasional. Biar langsung dipraktekkan ilmunya. Kamu disuruh nyebutkan, berarti sebutkan aja. Ya, bagi tugas. Dekomposisi. Ada masalah besar dibagi-bagi. Kecil. Jadi ada yang mengerjakan ini, ada yang menggambar, buat poster, ada buat ringkasannya, silahkan. Bagi tugas. Ya. Posternya nanti tentukan mana yang mau dipakai. Sekarang berkreasi dulu. Kan semua punya kreasi masing-masing. Dari hasil kreasi itu baru tentukan. Sepakatan mana yang mau dipakai. Ingat tadi, saling menghargai. Ya, silahkan. Dua menit lagi. Tentukan mana yang mau dipakai. Satu menit. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai dulu. Tidak ada yang bekerja lagi. Nah, ada ya, sekarang saatnya kita menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Jadi Bapak minta nanti untuk maju ke depan, silakan disampaikan hasil pekerjaannya. Ya. Yang pertama, menyusun pola langkah. Kelompok mana nih mau nyusun pola langkah? Boleh, Nak, nyusun gini. Nanti kasih teman kamu yang loncat-loncat. Ya, silakan. Silakan. Berdua kelompok ini ya. Nyusun pola langkah. Dari sini boleh, dari sini. Ini ada langkah. Nah, disusun kiri, kanan, apa 2 terserah. Satu-satu. Oke. Ada tangan.
ada kaki. Nah, yuk DJ kejang. Terus Pak deh. Oh, mau 2 langsung. Ya, lanjut lagi. Pokoknya finishnya nanti di sini dia finishnya. Nah, jauh dikit. Ya, lanjut. Jangan salah ya. Kalau kanan harus kanan, kalau kiri harus kiri. Kasih warna-warni biar seru. Ya, lanjut lagi. Ya. Ini ada tangannya, ada nggak tangan sana? Ya. Wih. Kaki plus tangan. Kelompok yang presentasi nanti harus lewatin dulu ini. Kan kelompok ini kelompok 1 udah nyusun pola langkah dia. Ayo lanjut. Harus sampai finish. Satu-satu ini. Mana bisa kaki kiri kaki kanan jadi satu gitu. Oke, itu udah clear. Lanjut lagi. Sik, lihat. Satu aja. Ya. Lagi sedikit. Nyampe finish. Oke, terus langkah kaki. Ya, cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang siap-siap kelompok mana yang akan presentasi nih. Harus lewati dulu pola langkahnya. Kelompok yang siap presentasi sebelum Bapak. Wih, ini semangat nih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, luar biasa. Berapa orang yang presentasi? 4. Oke, siapa yang mau nyoba dulu? Silakan. Yang presentasi, silakan ke depan. Ya. Yuk, yang nyoba siapa? Perhatikan dulu temennya. Ayo kita lihat dulu. 1, ya, terus. Lihat, ya, terus. Salah. Kan langkahnya kaki apa tuh? Kiri. Coba, ada yang bisa bantu? Nah, ya, silakan. Set. Terus. Ya. Ini yang buat set. Lanjut. Iya, tepuk tangan dulu. Berhasil. Silakan duduk. Oke, silakan dimulai. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Silakan duduk kembali. Ya, luar biasa. Jadi, kelompoknya si Citra tadi sudah menyampaikan dengan bagus ya hasil dari kerja kelompoknya. Udah bagus. Nah, ini dia hasilnya. Ada lagi yang lain, nah. Coba Pak lihat dulu. Nah, mana? Nah, ini contoh-contoh poster. Berpikir komputasional. Ya, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nanti dikumpul ini ya. Ini langsung aja Pak kumpul. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Yakin? Nggak ada nih. Kalau tidak ada nanti Bapak yang bertanya. Nah, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kegiatan hari ini sudah cukup sampai di sini, tapi sebelum itu Bapak minta tolong harus ada yang bisa merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran kita mulai dari perasaan kamu gimana, kemudian apa yang sudah dipelajari. Nah, dan kedepannya mau gimana? Pak, saya kedepannya mau seperti ini. Pokoknya intinya perasaannya dulu, terus apa yang sudah dipelajari. Silakan yang mau merefleksi. Yuni, oke. Tadi Dedek juga sudah maju. Bapak kasih yang belum dulu, sabar dulu ya. Yuni dulu, silakan Yuni. Kita lihat. Nah, yang lain perhatikan. Nanti hasil refleksi bisa sama, bisa tidak. Ya, silakan Yuni.
Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Yang lain gimana? Sama? Sama? Ya. Nah, sekarang secara umum, kalau kamu senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini, aduh, yuk gerak-gerak dulu ini. Aduh. Kalau kamu senang dengan pembelajaran hari ini, angkat tangan kanan. Kalau sangat senang, buat melengkung seperti ini. Kalau kurang senang, buat seperti ini. Siap? Bentar. Bapak hitung sampai 3. Senang kanan, sangat senang, kurang senang. 1, 2, 3. Set. Ya, secara umum berarti senang dan sangat senang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Nah, seperti biasa, saat yang ditunggu-tunggu. Apa? Evaluasi. Silahkan kembali seperti biasa, ke kelompoknya seperti biasa. Kembali pelan-pelan ya. Kembali pelan-pelan, silahkan. Disiapkan dulu nak bukunya. Ya, buku, kemudian pulpen, silakan disiapkan dulu. Nah, ini dia. Ada 3 soal, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 7 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. 7 menit dari sekarang. Sebelah sana. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa, minggu depan kita akan belajar kembali materinya, melanjutkan dari materi ini, yaitu tentang mengintegrasikan etika dalam coding dan kecerdasan artifisial ya. Minggu depan itu materinya. Jadi silakan dibaca kembali bukunya. Sekali lagi Pak tanya, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, biar lebih semangat sebelum kegiatan diakhiri, mari kita nyanyi salah satu lagu daerah, meong-meong. Nah, meong-meong ya. Yuk, hafal kan? Hafal. 1, 2, 3. Meong-meong. Kerasin lagi. Terus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, yakin? Gak ada pertanyaan kan? Ada apa enggak nih? Ada, nanti dibaca lagi di rumah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Misalnya kamu baca di rumah, ini ada pertanyaan, besok boleh ditanyakan ya. Nggak harus sekarang, siapa tahu sekarang belum ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, maka kegiatan pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Ketua kelas boleh disiapkan. Selamat pagi, anak-anak.